pagi teman-teman. Semangat pagi buat kita semua ya. Senang sekali bisa bertemu kembali di hari pertama dalam minggu ini. Tetap semangat ya. Pada hari ini bersama saya Jeremy, kita akan kembali melanjutkan program 100 hari berdoa untuk anak-anak. Hari yang ke-66 dengan judul kehormatan untuk dianiaya. Oke, teman-teman, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami akan mendengar firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama kami sepanjang pertemuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat 10. Saya mengajak teman-teman untuk membaca semua ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, suatu hari seorang anak muda datang menemui seorang anggota jemaat yang lebih tua dan bertanya, "Bersediakah Bapak berdoa supaya saya lebih sabar?" Jawab bapak itu, "Oh, tentu saja boleh." Lalu mereka pun berlutut bersama dan bapak itu mulai berdoa, "Tuhan, kirimkan kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkan padanya kesulitan di siang hari. Kirimkan padanya..." Sampai di sini, pemuda itu memotong. Bukan kesulitan. Saya tuh meminta kesabaran." "Iya, saya tahu," jawab orang tua yang bijaksana itu. "Tetapi, melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar." Nah, teman-teman, hari ini kita akan menambahkan satu lagi tips berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Seperti apa ya maksudnya? Mari kita belajar bersama. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu. Pernahkah teman-teman dimusuhin karena gak mau diajak nonton bioskop? Atau pernah diolok-olok karena gak minum teh atau kopi? Apakah teman-teman pernah dicuekin karena gak bisa diajak jalan-jalan pada hari Sabtu? Atau apakah teman-teman pernah dikasih nilai jelek atau bahkan gak naik kelas karena gak sekolah hari Sabtu? Atau sebagai anak-anak Tuhan, apakah teman-teman pernah mempunyai pengalaman yang menguji iman kita? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman seperti itu, maka saya ingin memperkenalkan kepada kita semua seseorang yang juga punya pengalaman yang luar biasa saat ia harus mempertahankan imannya. Namanya adalah Rasul Paulus. Teman-teman pernah dengar namanya kan? Ya, pasti pernah dengar lah ya. Nah, Rasul Paulus juga cerita bagaimana pengalamannya ketika dia mengabarkan Injil. Teman-teman, ia mengatakan bahwa ia sangat menderita karena dipukul, dicambuk, dilemparin, bahkan kapalnya karam, dan berbagai kesusahan lainnya. Namun, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tetap tegar dalam imannya dan tidak mundur dari tanggung jawabnya. Ia tetap semangat untuk mengabarkan Injil. Sahabat-sahabatku, masih ingat cerita kita di awal tadi? Saat orang tua itu menjawab dengan bijaksana, tetapi melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar. Nah, selain sabar, kondisi yang sulit ini akan membuat kita menjadi seorang yang kuat, seorang yang tekun. Nah, kata ketekunan artinya kita punya kemampuan untuk tetap tegar
di dalam keadaan yang sulit tanpa menyerah. Ada seorang penulis yang bernama John A. Whitmer menuliskan hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketekunan dan pada akhirnya juga membangun karakternya menjadi lebih baik. Oh ya teman-teman, kita harus ingat bahwa setan tidak senang melihat anak-anak Tuhan hidup baik dan setia. Ia akan berusaha membuat mereka susah kemudian meninggalkan Tuhannya. Masih ingat pengalaman Ayub kan? Teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami penganiayaan atau kesusahan karena kesetiaan teman-teman kepada Yesus? Jika saat ini kita mungkin sedang menghadapi kesusahan atau tantangan, maka marilah kita mengingat pengalaman dari Rasul Paulus dari Ayub untuk tetap setia ya. Karena kita punya jaminan bahwa dalam semua kesusahan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan Yesus akan bersama dengan kita. Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, serahkanlah kepada Tuhan dalam doa. Sehingga kita akan selalu memuliakan Tuhan melalui pengalaman kita yang penuh tantangan. Karena kita mempunyai jaminan bahwa dalam semua penganiayaan yang kita hadapi, Yesus akan bersama dengan kita. Penderitaan kita tidak dirancang untuk menghancurkan kita, namun untuk membawa kita kepada Allah. Nah, perenungan kita hari ini adalah, maukah kita memilih pada hari ini untuk tetap setia, walaupun hal itu mungkin mengakibatkan kita dianiaya? Maukah kita juga mempunyai kerajaan surga? Baiklah teman-teman, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya. Pagi ini kita akan berdoa bersama dan juga mendoakan secara khusus untuk beberapa pokok doa kita. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Pagi ini tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat tetap setia dalam tantangan yang kami hadapi. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja di Burundi yang sedang melewati berbagai pergumulan dan masalah pada saat ini. Kiranya campur tangan Tuhan dapat membawa damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tertua di Norwegia yang saat ini membuka sebuah pusat pengaruh atau Center of Influence. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa di besok hari ya. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.